seorang akan mengetahui apa taat kepada Allah di saat diri seseorang itu ngerti kesalihan. Sholat asar terus zuhur dikerjakan asar berjamaah 27 derajat lebih pahala, 27 kali lipat itu pahala berjamaah. Mereka mencari pahala yang pahala mendatangi mereka. Kalau kita cari pahala, karena belum mau ilaman aba dikatakan Rasulullah SAW. Kullu ummati, semua umat Nabi Muhammad, yadkhulunal jannah, dia Allah masukkan ke dalam surga, fa'il Allah, ilaman aba, kecuali yang nggak mau dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia harus pandai bersyukur. Diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala salat, diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala salawat, diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang dikatakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala bila dikerjakan itu rahmat. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan Sayyidina Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat manusia akan dipersaksikan Nabi Muhammad, terutama umat Nabi Muhammad, karena di akhirat yang dikatakan syafaat Nabi Muhammad, gak akan orang bisa selamat kalau gak dapat dia syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti dapat syafaat Nabi. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis al-muhibbin Al-Ustaz Andri Sopandi, mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah qabul hajat, Allah mudahkan segala urusan, wabil khusus Allah sehat afiahkan badan. Dan antum-antumah semua jamaah majlis salawat, majlis maulid al-muhibbin, mudah-mudahan berkah dunia akhirat, digabul hajat, panjang umur, manfaat ilmu, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atas, Sahib Al-Girtas, Syarah Ratib. Beliau ini
ngewanti-wanti mesenin kita supaya benar dalam taat kepada Allah. Apa sih taat ini? Semisal disuruh orang tua masuk ke sumur, nyebur ke sumur misal. Disuruh nyebur ke sumur, yang nyuruh orang tua. Dia bisa salah karena sifat manusia. Tapi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maf'ul yang dikatakan makhluk, sedang apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala fa'il, yang akan dikerjakan manusia. Bayangkan, ketaatan itu yang menyebabkan kita manusia ini mendapatkan keselamatan. Amin. Karena taat itu orang akan masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilaman aba. Umat Nabi Muhammad yang dikatakan manusia, terutama jin dan malaikat seluruh alam, yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam surga. Dikatakan Nabi, ila man aba, kecuali nggak mau. Ini taat ini, maka dikatakan wala bi'uf wa qaulahuma qaulan karima, sampai dikatakan dipertimbangin lagi. Kalau sekiranya orang tua nyuruh, guru nyuruh, yang lebih tua nyuruh, dengerin. Karena itu barang dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Birrul walidain, taat kepada kedua orang tua, bakti. Naam. Usolli fardhu dhuhri, ngerjakan terus salat zuhur, ya, memuliakan orang tua. Terus di bulan Ramadan puasa, ukuran umur nggak usah ngurangin. Udah umur 7 tahun udah nggak usah dikurang-kurangin, harus puasa. Yang umur 6, nah itu belajar setengah hari, ya, seperempat hari, atau memeh asar apa segala macam, ikhtiar. Naam. Jadi salat, kemuliaan seorang itu sehingga disebut ahlu tuqa, yang takwa. Al-Habib Ali bin Hasan Sahib Al-Qirtas ini menceritakan tentang aulia-aulia Allah. Al-Imam Sadzili, yang mana banyak kekurangan kita ini tertutupi dengan tawasul kita kepada mereka itu radhiyallahu anhum. Bayangkan, ngirim Fatihah kepada wali dapat barokah, dijaga dari kesalahan. Jadi begitu beruntungnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omong kosong andai kata dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini dusta, naudzubillah, sesuatu yang enggak benar, enggak ada suatu kenyataan dalam memahami ketakwaan itu. Kenapa? Karena hakikah hidup di dunia ini Allah fa'il, Allah yang menghidupkan. Berapa banyak bayi mati, ya. Berapa banyak orang hidup gak senang, ya. Tapi Allah bisa menjadikan kita sampai sekarang ini masih hidup, masih senang. Qul bi fadlillah. Katakan semua pemberian Allah.
Berlindung kepada Allah, enggak selain kepada Allah. Ini sifat wali-walinya Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum. Al-Imam Sadzili sampai Allah beri kekayaan luar biasa. Al-Imam Sadzili. Kita kenali Syekh Ali Baras Syarh Hikam, dikatakan kitab hikmah ahli takwa taat kepada Allah menjadikan seorang itu ngerti kedudukan. Kedudukan apa? Misal Habib jadi anak soleh, itu kedudukan itu. Lihat yang nakal-nakal tuh, yang nggak punya malu, karena nggak Allah beri kedudukan soleh. Maka beruntung yang dikatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang difahaminya itu yang dikatakan hikmah. Dalam Al-Hikam dikatakan Syekh Ali Baras, beliau ini nulis itu kitab Al-Hikam, yang mana banyak diriwayatkan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari radhiyallahu an dalam kitab Al-Qirtas. Maka seorang akan mengetahui apa taat kepada Allah di saat diri seseorang itu ngerti kesalihan. Salat asar terus zuhur dikerjakan asar berjamaah 27 derajat lebih pahala, 27 kali lipat itu pahala berjamaah. Mereka mencari pahala yang pahala mendatangi mereka. Kalau kita cari pahala, karena belum mau, ilaman abad dikatakan Rasulullah SAW. Kullu ummati, semua umat Nabi Muhammad, yadkhulunal jannah, dia Allah masukkan ke dalam surga, fa'il Allah. Ilaman abad, kecuali yang nggak mau dia masuk. Dia nggak mau, dia nggak ngerti. Bukan jahil, dia nggak ngerti. Umat Rasulullah tapi nggak ngerti. Apalagi munafik, apalagi yang punya penyakit. Senang jadi umat Nabi SAW. Allah beri rezeki halal. Udah halal berkah, udah berkah thayyibah, bagus itu rezeki, sehingga terus bertambah. Begitu juga Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas mewantikan untuk yang dikatakan taat kepada Allah ini, jangan pernah sekali-kali ngelanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita kerjakan, yang mana Allah Subhanahu wa taala fa'il, yang menggerakkan. Apa hati Habib? Naam. Apa mata? Iya. Ngelihat itu tempat wudu. Terus apa mungkin itu tangan? Naam, iya. Untuk apa? Untuk itu buka itu keran, ambil itu dayung, ambil terus berwudu. Ini yang dikatakan yang akan mensucikan seseorang itu. Sedang yang disebut dikata surga itu tempat akhir orang-orang saleh. Jadi kalau berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ketaatan itu yang menghantar seseorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang rugi, kenapa Habib dia nggak sholat? Orang rugi, kenapa Habib nggak taat kepada Allah? Nggak bakalan ke surga, dan memang itu golongan orang-orang yang mendapatkan suhud, mendapatkan murka Allah.
wa inna azabi lasyadid. Allah katakan. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sahib Ratibul Haddad, beliau punya karangan kitab lebih dari 900 kitab. Gud bil Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad. Yang dikatakan beliau ini alim luar biasa, alamah luar biasa tentang irsyad, tentang ilmu. Ya. Sesuatu yang nganter kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Karena apa? Karena soleh. Jadi kalau kepengen mendapatkan seperti, mendapatkan sir daripada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, datangkan kebaikan itu di hati dengan taat apa yang Allah perintahkan untuk dijalanin. Jadi kalau Allah nyuruh, yang digerakkan kita itu perintah Allah. Muamalah. Allah perintahkan apa? Allah menggerakkan hati itu, na'am. Allah menggerakkan tubuh itu, na'am. Dan itu kuasa Allah. Dan din agama, yang mana yang gerakkan segala sesuatu ini ad-din agama. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, guru Sahib Ratib Al-Haddad, Gud bil Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhum. Al-Habib Umar enggak ada satu pun karangan kitab Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi beliau Gud bil Anfas. Naam. Hidup seperti kertas putih ditulis dengan tinta hitam. Al-Habib Umar enggak melihat itu kertas dengan keadaan buta mata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi batiniah, basirah yang Allah berikan. Karena apa? Ada keinginan untuk mendekatkan kebaikan di hati, sehingga Allah ridha kepada seorang itu. Lah ini yang dikatakan Allah berikan nikmat, kesenangan. Karena soleh. Jadi kalau orang nggak ngerti sholat, akan jauh dari rahmat Allah. Sejauh-jauhnya jauh, sampai dia sengaja tuh ninggalin sholat. Bahaya. Neraka menyala-nyala api. Nyala apinya. Wa inna azabi lasyadid. Udah begitu kena itu api. Nah, la haula. Api di dunia panas. Nabi Allah Ibrahim pernah ngelihat itu. Api yang menyala, Allah bisa rubah menjadi dingin. Naam. Itu kuasa Allah. Pun pula aulia-aulia ilah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, luar biasa Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Allah Al-Latif, Al-Latiful Khabir. Ya Latif lam yazal utuf bina fi manazal, innaka latiful lam tazal utuf bina wal muslimin. Itu seisi ratib itu yang dibuat Habib Umar. Gak ada yang ngerti. Masya Allah. Gak ada yang ngerti maknanya apa nih. Gak ada diterang dalam apa keterangan apapun kitab. Itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pantas dikatakan mempunyai murid alim al-alam al-Gud bin Irsyad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhum. Jadi orang itu memiliki sesuatu. Karena apa? Ketaatan kepada Allah. Akan gak punya apa-apa, orang ini akan menjadi umat yang terbelakang tuh, yang nanti di akhirat ada di surga tahunya. Ya, itu karena kurang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat. Kenapa salat? Untuk ibadah ke Allah. Lain ini. Memang Allah menggerakkan untuk ibadah kepadaku, Allah katakan. Adzkurkum. Bersyukurlah terus orang itu, karena Allah jadikan orang-orang yang pandai bersyukur. Fadzkuruni. Orang yang pandai bersyukur, orang itu adzkurkum, Allah katakan. Maka
Al-Imam As-Sadzili dikatakan Ali bin Hasan dalam kitab Al-Qirtas membawa bagaimana kita ngerti tentang ketaatan itu, sehingga Allah memberikan zahiran wa batinan, mal, harta yang halalan thayyiban wa mubarakan. Nah, itu yang disenangi Allah. Jangan ikutin kesenangan diri, ikuti apa yang Allah perintahkan. Niscaya seseorang itu akan mengenali Allah. Untuk mengenali Allah, untuk beribadah kepada Allah, azkurkum, akan mendapatkan rasa syukur di hati seorang itu. Dan andai kata manusia bosan hidup, udah nggak mau hidup orang ini, manusia, tapi aulianya Allah berserah kepada Allah, kita ngikutin lillahi ta'ala. Secepat apa keinginan hati, secepat petir, secepat kilat, tidak mampu. Itu baru cahaya zahir. Bagaimana batin? Al-barq dikatakan itu menyambar, jeder. Wah. Dan terus dikatakan apa? Terkenalah bunyi apa geledek itu. Buar itu kena iblis. Disabet malaikat Mikail alaihi salam, malaikatur rahmah, yang menurunkan hujan, yang mengatur rezeki setiap saat. Hanya katakan kita, ya latif falam yazal ultuf bina fi manazal innaka latif lam tazal ultuf bina wal muslimin, dikatakan tanazzalul malaikat wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Disuruh kita memberikan salam alaihi salam kepada malaikat muqarrabin. Karena mengenali seorang yang mengenalkan kita kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qutbil Anfas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Seseorang akan mengenali kebaikan di saat seorang taat kepada Allah. Akan jauh kebaikan dari orang itu di saat ketaatan itu menjauhi orang. Dan haram kita katakan itu dari Allah. Ya. Berburuk sangka kepada Allah, sesungguhnya orang ini dalam amarah, bahkan lebih lagi dalam kehancuran. Na'udzubillah min zalik. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dikatakan begitu. Matahari menjadi saksi malam itu, bintang gemintang bersinar. Satu meteor dia berjalan, dikatakan sedang Jibril alaihissalam, aku melihat itu wahai Rasulullah 20.000 tahun. 3 kali Sayyidina Jibril alaihissalam melihat cahaya itu. Nabi SAW katakan, ketahuilah wahai Jibril, cahaya itu aku. Itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itulah Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Hidup seperti kita, memikirkan Allah. Amin. Orang yang berharap ketaatan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini, sesungguhnya Allah memberikan kemuliaan kepada orang tersebut. Iman di bawah orang tersebut. Allah memerintahkan kepada pengkhususan orang yang setelah dia ngerti agamanya Islam dan dia membawa iman. Membawa iman. Apa iman? Mengimani Allah. Nggak akan rugi. Terus datanglah rasa takut setelah taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Setelah takut datanglah rasa apa? Roja. Akan selalu menyerahkan apa segala sesuatu ilallah, kepada Allah. Bihaqqa tuqatih, kepunyaan Allah, ketakwaan yang sebenar hakikatnya seorang manusia dalam lentera kehidupan dunia ini. Cahaya itu matahari fil fajar, ketika fajar, dan terus ngerjakan sembahyang ya, yang sunnah. Ketaatan ini luas, iman luas. Ada 70 kalau Rasul zaman
salafun saleh sampai sekarang, min ba'du salafun saleh, sudah ada terpecah iman itu. Nah, apa kurangnya manusia? Ya, karena taat gak akan ngerasa kurang manusia. Salat ini yang menyukupkan kebutuhan akhirat nanti, bahkan awal pintu dilihatnya apa? Amal-amal. Al-imaduddin dikatakan, tiang agama. Man agamaha. Ini Allah. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Islam agama. Orang ini Islam, tapi terkadang takwa-takwaan. Nah, kenapa? Karena dia kurang dalam menyempurnakan salat. Penting terus wudu. Bagaimana khusyuk tumakninah dalam mengerjakannya salat. Salat cepat apa pelan? Habib kalau salat pelan, ya dia kepelanan. Kalau cepat kecepatan. Salat mah biasa-biasa aja. Salat bagaimana Habib? Khusyuk. Nah, khusyuk itu yang jadikan salat itu enggak biasa-biasa. Apa segala macam perkara terus wudu. Bagaimana cara wudu? Kaza wa kaza, itu pakai dayung atau pakai itu keran. Macam-macam itu kesenangan Allah ad-din yang menjadikan terang apa-apa air jadi manfaat. Karena itu yang Allah perintahkan untuk mengerjakan salat. Apa perbuatan yang kira-kira gak benar akan ditinggal karena iqamus shalah. Karena aku mengerjakan salat. Ketaatan ini penting. Kenapa? Karena seorang akan dilihat awal pertama dia dipandang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala daripada perkara salat. Wa man tarakaha qala Rasul faqad hadama din. Ya, ini bahaya, rugi, mendapatkan kerugian. Enggak ada keberuntungan. Untung bukan untung dalam arti segala macam urusan duniawiyah, tapi ukhrawiyah. Nauzubillah min dzalik. Harta segala macam ini itu gak dibawa mati. Udah ngerti. Bukan hitungan-hitungan itu, tapi hitungan bagaimana nanti kita melihat apa sih surga. Kira-kira ada orang gak kepengen ke surga? Banyak. Ya, tapi jangan sampai gak pengen ke surga. Biarkan dalam neraka. Ya, tapi jangan pernah kalau kita nih ngeharap ke neraka. Naam. Itu banyak di neraka, Rasulullah ngelihat. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Naam. Nanti ini kapan waktu? Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Sampai sekarang kita baca, ya, kitabnya itu Al-Ghirtas, ya. Supaya kita ngerti ratib. Supaya kita ngerti apa ratib al-atas itu, apa fadilahnya. Di antaranya apa? Beliau ngajarkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu Habib Al-Qutbil Anfas? Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Uyut. Daripada Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar Al-Attas sahibur ratib. Itu dikatakan orang kalau hidup di dunia ini harus ngerti apa yang haram ditinggal. Namanya dia punya takut, khauf. Apa yang manfaat diambil. Namanya dia ini taat kepada apa yang Allah perintahkan. Jangan sia-siakan waktu ngambil sesuatu yang baik, ya. Apa misal makan buah-buahan itu nyehatin badan. Ya, apalagi terus apa kebaikan itu yang jadikan seorang itu mendapatkan kesenangan. Semua kebaikan dari rahmat Allah Nabi Muhammad SAW. Apa keburukan dari iblis laknatullah, dari syaitan. Kalau orang berharap apa-apa yang baik, dia ngerti bahwasanya Allah yang memberikan. Kalau orang masih punya rasa kurang kepada keburukan, dia bersangka-sangka kepada Allah, na'udzubillah, itu kerjaan setan. Jadi manusia Allah adakan untuk ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, disuruh takwa kepada Allah dengan ibadah. Haqqa tuqatih, dengan benar cara bagaimana wudu, bagaimana salat, itu taatnya seorang hamba kepada Tuhannya Allah, dan khauf, takut. Barulah seorang itu dikatakan
takwa kepada Allah. Dia memiliki khasyah, khauf wa ta'ah, rasa takut kepada Allah dan taat menjalankan apa yang Allah perintahkan. Karena sholat terus jauh dari perkara-perkara yang nggak penting. Kalau ngerti apa-apa sesuatu karena Allah ridha kepada telinga, karena Allah ridha kepada mata yang melihat, yang mendengar, dan hati yang Allah berikan al-huda, petunjuk. Nah, ini ketaatan ini akan menjadikan seorang yang diajarkan Ali bin Hasan Al-Attas untuk kita ngerti aulia-aulia Allah, untuk kita mendapatkan keberkahan, menjaga diri, menjaga amal perbuatan yang akan menjadikan kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Kalau nggak dijaga amal perbuatan, ya nanti akhirnya dia hanya sebatas seperti itu, nggak mendapatkan sesuatu yang lebih di antara yang lain. Maka dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, diberitahu Allah, orang yang nggak akan dia mati dalam keadaan kafir, tapi Allah berikan kepada yang takwa bihaqqa tuqatih, bukan yang dia mendapatkan mati su'ul khatimah, tapi mati dalam keadaan iman, istiqamah, membawa iman, sampai dikatakan wa antum muslimun. Ya, jangan sampai dikatakan kepada yang akan meninggalkan dunia su'ul khatimah, na'udzubillah. Tapi di saat seorang mendapatkan nikmat ahsanul jaza, mendapatkan baik akhir, nah ini tanda orang senang. Ya, kesenangan ini apa? Ketaatan kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hobi salat. Sampai kapan Nabi Allah Ibrahim? Maka dikatakan Khalilullah. Ya, begitu azan, ya, azan terdengar ini, di saat azan Allahu Akbar, dengarkan sekali. Allahu Akbar 2 kali, dengarkan. Terus setelah itu boleh kerjakan apa? Nah, jadi manusia itu tidur, ya, bukan malaikat, bukan jin. Jin kita nggak ngerti ghaib, tapi malaikat ibadah terus. Beda. Ya. Hidup kita ngikutin apa aturan Allah. Jangan pernah jauh daripada aturan. Al-ilmu itu cahaya nur dan din agama. Maka Nabi SAW, Nabi Muhammad, ya, nggak ada ukuran. Kalau kita ngukur hidup sebatas ada pintu, ada jendela, segala macam, kau salah. Di akhirat nanti kita nggak ngerti babil jannah. Kita hanya tahu nanti suatu saat di ujung Shiratal Mustaqim, Habib, itu akan ditunggu Nabi Muhammad. Ya amin. Amin. Ya, mudah-mudahan kita ini di akhirat senang, di dunia senang. Kalau susah karena apa? Kurang bersyukur, nggak taat. Ya. Kenapa disuruh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sehingga Syekh Ali Baros begitu mengenali Habib Umar, sehingga banyak menceritakan, ya, yang menjaga makam itu Habib Umar di Huraidah, itu keluarga daripada Syekh Ali Baros. Sampai sekarang haul itu di sana, di Hadramaut, di Yaman Selatan di sana. Kenapa orang kepengen ziarah ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Untuk dapat barokah. Kenapa orang kepengen mendatangi orang-orang alim, orang soleh, wali-walinya Allah? Untuk mendapatkan barokah. Maka dikatakan sunnah Nabi Muhammad ini, man zara gabri wajabat lahu syafaati. Rasulullah katakan, siapa menziarahiku wajib orang itu mendapat syafaatku, kata Nabi. Dikatakan guru Habib Abu Ya Muhyiddin Al-Manafi, ya, itu di Sumedang sana. Jadi kalau manusia ini mati dikubur, ya, itu jasad ada di dalam tanah,
Ruh ada di alam barzah. Begitu kita menziarahi, ngerti ya? Ngerti. Itu di situ ada nisan, nama. Kita ziarah ke Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas di Kalunjan, Pekalongan. Kita ziarah ke Syekh Abdul Muhyi, Syekh Muhyi Pamijahan, Tasikmalaya. Kita ziarah kada wa kada. Itu wali-wali itu selama hidup ruhan wal jasadan taatilah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ruh terlepas dari jasad, akhir sudah ketaatan itu. Dan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Sahibur Ratib ini ahlul ma'rifah. Apa ahlul ma'rifah, Habib? Ahlul ma'rifah itu wali min auliyaillah atau dikatakan ahlillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.